Salam semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Intia Pludebiaf, kelas D, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan 2 yang berkaitan dengan perkembangan janin dari 0 sampai 9 bulan dan refleks-refleks pada bayi. Nah, pentingnya untuk mengetahui perkembangan janin dari bulan ke bulan agar tumbuh kembangnya selalu terpantau. Pasalnya, ada perubahan yang dialami janin dalam kandungan setiap bulannya, baik dari segi ukuran, organ tubuh yang terbentuk, hingga kemampuan fisiknya. Nah, berikut ini informasi mengenai perkembangan janin serta pertumbuhan bayi ketika berada di dalam kandungan. Nah, yang pertama, usia kehamilan 1 bulan. Pada usia 1 bulan, biasanya bayi masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran sangat kecil, layaknya seperti kacang hijau. Sebab calon janin yang berada di dalam perut baru saja mengalami pembentukan. Fase pertama ini sangat rawan, sehingga ibu harus lebih berhati-hati dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, usia kehamilan 2 bulan. Pada tahap usia 2 bulan, biasanya embrio yang ada pada janin yang ada pada rahim sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dasar otak, mulut, mata, dan hidung mulai terbentuk. Namun bagian-bagian tersebut masih sangat amat kecil. Yang ketiga, usia kehamilan 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, senantiasa membuat perut sang ibu akan bertambah besar. Hal ini menandakan jika semua tulang dan semua organ vital sudah terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Hanya saja, pada usia ini, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan kemampuan panca inderanya. Yang keempat, usia kehamilan 4 bulan. Ketika memasuki usia 4 bulan, bayi sudah mulai dapat bergerak, mendengarkan suara, hingga atau tertidur. Percaya atau tidak, bayi yang tidur di dalam kandungan juga dapat bermimpi layaknya ketika sudah lahir. Selain itu, bayi yang berkembang dalam tahapan ini sudah dapat diprediksi jenis kelaminnya. Yang kelima, usia kehamilan 5 bulan. Memasuki usia 5 bulan, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Hal ini diikuti pula dengan lapisan lemak yang mulai tumbuh untuk menjaga suhu tubuh bayi setelah lahir. Yang keenam, usia kehamilan 6 bulan. Perkembangan janin yang telah mencapai 6 bulan membuat jenis kelamin janin sudah bisa dipastikan dengan jelas. Meskipun tergantung pada posisinya juga, yang akan memudahkan atau menyulitkan identifikasi jenis kelaminnya. Selain itu, mata bayi juga mulai berkembang dan sensitif terhadap cahayanya. Yang ketujuh, usia kehamilan 7 bulan. Pada usia 7 bulan, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna, mulai dari sistem indera, sistem saraf, dan beberapa sistem lainnya, hingga ibu dapat merasakan sang calon bayi sedang terbangun atau tidur. Hal ini biasanya ditandakan dengan gerakan sadar yang dilakukan bayi seperti menghisap jempol. Yang kedelapan, usia kehamilan 8 bulan. Janin yang memasuki usia 8 bulan pada dasarnya disebut sebagai tahap pematangan. Perkembangan tersebut biasanya berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai berputar menuju arah jalan keluar. Yang kelima, usia kehamilan 9 bulan. Perkembangan janin di usia 9 bulan merupakan penyempurnaan setiap tahapan yang sudah dilalui, di mana seluruh organ tubuh janin sudah berfungsi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selain itu, kepala janin juga sudah masuk punggul ibu sehingga biasanya akan ada kontraksi yang dirasakan sebagai petanda janin sudah ingin keluar. Itulah proses perkembangan janin dalam kandungan selama 9 bulan hingga akhirnya bisa melihat dunia dan bertemu ibu, ayah, serta keluarga baru lainnya. Baik, materi yang kedua yaitu refleks pada bayi. Yang pertama, refleks mencari atau root reflex.
Refleks pada bayi ini terjadi ketika sudut bayi dibelai atau disentuh, maka bayi akan memutar kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengikuti dan mencari arah datangnya belaian tersebut, atau dari mana sentuhan tersebut berasal. Yang kedua, refleks menghisap atau sucking reflex. Menghisap adalah refleks lainnya yang akan dilakukan anak untuk bertahan hidup, bahkan sebelum ia lahir. Maksudnya, jika moms menjalani tes ultrasonografi selama kehamilan, kita mungkin akan melihat bayi yang sedang jempol setelah lahir. Ketika punting susu atau baik payudara atau botol diletakkan di mulut bayi dan kita menyentuh atap mulutnya, ia akan secara otomatis mulai mengusuk atau menghisap. Yang ketiga, refleks Moro. Refleks Moro seringkali disebut refleks kejut karena biasanya terjadi saat bayi terkejut oleh suara atau gerakan. Menanggapi suara itu, bayi akan menarik kepalanya ke belakang, kemudian menendang kakinya yang dibarengi dengan mengangkat kedua tangannya, menangis lalu menarik tangannya dan kakinya ke posisi semula. Bersamaan dengan ini, si kecil biasanya akan menangis. Nah, tangisan bayi sendiri bisa mengejutkannya dan memicu refleks Moro. Yang keempat, tonic neck reflex. Salah satu respons otomatis yang lebih menarik adalah refleks leher tonik atau dikenal sebagai postur pagar. Moms mungkin memperhatikan bahwa kepala bayi menoleh ke salah satu sisi, lengannya di sisi itu akan lurus, lalu lengan yang berlawanan akan ditekuk seolah-olah ia dipagari. Yang kelima, refleks menggenggam atau grasp reflex. Refleks pada bayi selanjutnya adalah refleks menggenggam. Jika mouse menyentuh permukaan telapak tangan bayi, coba perhatikan, hal ini akan menyebabkan bayi secara refleks menutup jari-jarinya dan menggenggam Refleks menggenggam ini berlangsung sampai bayi berusia sekitar 5 atau 6 bulan. Yang keenam, refleks mendorong lidah. Jenis refleks pada bayi ini muncul ketika lidah bayi menekan ke depan terlalu jauh di dalam mulut, menghasilkan kondisi ortodontik abnormal yang disebut gigitan terbuka. Refleks ini mencegah bayi tersedak benda asing dan akan hilang dengan sendirinya pada usia 4-6 bulan. Yang ketujuh, Babinski reflex. Saat telapak kaki bayi diitus dengan kuat, jempol kakinya akan tertekuk ke belakang dan bagian atas kaki serta jari-jari kaki yang lainnya terangkat. Refleks pada bayi ini umumnya menjadi terhambat dari bulan ke-6 sampai ke-9 setelah kelahiran. Ini merupakan refleks normal yang berlangsung hingga bayi berusia sekitar 2 tahun. Yang ke-8, refleks melangkah. Refleks ini juga disebut refleks berjalan atau menari karena bayi tampak melangkah atau menari saat ditopang dalam posisi berdiri dengan kaki yang menyentuh permukaan yang padat. Refleks pada bayi ini akan berlangsung sekitar 2 bulan dan akan hilang seiring dengan kemampuan berjalan bayi yang berkembang. Yang ke-9, Paracute reflex. Refleks ini terjadi pada bayi yang umurnya sudah lebih tua. Ketika anak dipegang secara tegak dan tubuh bayi diputar dengan cepat untuk menghadap ke depan atau seperti saat jatuh, bayi akan mengulurkan tangannya ke depan seolah-olah akan jatuh. Yang ke-10, refleks galan. Refleks pada si kecil ini dirangsang dengan menempatkan bayi di perut atau dengan ringan menopangnya di bawah perut dengan tangan kita, lalu dengan menggunakan kuku dengan lembut membelai salah satu sisi tulang belakang atau neonatus dari kepala hingga bokong. Respon terjadi dengan badan bayi yang melengkung ke arah sisi yang terstimulasi. Refleks ini dapat terjadi kapan saja antara bulan pertama dan ketiga. Yang ke-11,
refleks merangkak. Refleks merangkak dan tengkurap dapat distimulasi dengan menempatkan si kecil menghadap ke bawah pada permukaan yang rata. Bayi akan berusaha merangkak ke depan menggunakan lengan dan kaki. Refleks ini akan terjadi hingga anak berusia 3 hingga 4 bulan. Yang ke-12, refleks mata boneka. Refleks mata merupakan refleks pada bayi baru lahir yang dapat terjadi dengan posisi terlentang pada bayi atau berbaring terlentang. Anak akan perlahan-lahan memutar kepala kedua sisi, lalu mata bayi akan tetap diam. Refleks ini harus menghilang antara usia 3 hingga 4 bulan. Baik, sekian penjelasan materi singkat dari saya berkaitan dengan perkembangan janin 0 hingga 9 bulan dan refleks-refleks pada bayi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.